Kalau teman-teman perhatikan, zaman sekarang mau apply apa-apa, entah itu pekerjaan, CPNS, jadi driver online, dan sebagainya, banyak yang mensyaratkan pelamar untuk melampirkan SKCK. Tapi sebenarnya SKCK itu apa sih? Nah, di episode kali ini saya akan membahas apa itu SKCK, syarat, prosedur dan biaya pengurusan SKCK baru, serta demo bagaimana mengisi formulir online-nya. Selain itu, kalau kalian sudah punya SKCK tapi kadaluarsa, saya juga akan membahas bagaimana cara memperpanjang masa berlakunya. Mau tahu gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Surat keterangan catatan kepolisian atau yang biasa disingkat dengan SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh pihak kepolisian untuk mengkonfirmasi apakah seseorang itu memiliki catatan kriminal atau tidak. Menariknya, SKCK ini bukan hanya bisa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, tapi untuk warga negara asing juga bisa asalkan mereka berdomisili di Indonesia. Masa berlaku SKCK adalah hingga 6 bulan setelah tanggal diterbitkannya. Jadi bukan berlaku seumur hidup ya teman-teman. Kalau sudah lewat masa berlakunya dan kadaluarsa, kalian bisa memperpanjang SKCK kalau perlu. Prosedur untuk mendapatkan SKCK itu ada dua. Yang pertama, kalian bisa datang ke kantor kepolisian dan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu kalian mengisi form hard copy di tempat. Atau yang kedua, kalian bisa isi form online dulu dan upload persyaratan dokumen-dokumen yang diminta, baru datang ke kantor polisi. Wah, kok online tapi ujung-ujungnya tetap harus datang ke kantor polisi? Iya teman-teman, karena salah satu tahapan SKCK itu adalah mengambil sidik jari. Selain itu, polisi juga perlu memverifikasi apakah dokumen-dokumen yang kalian berikan itu memang ada aslinya. Berapa biaya pendaftaran SKCK? Biaya pembuatan SKCK ini seharusnya hanya Rp30.000 saja kalau menurut PP nomor 60 tahun 2016. Kalau ada oknum yang meminta pungutan liar dan bayaran lebih dari itu, kalian bisa menolak dan melaporkan mereka. Lebih bagus lagi kalau kalian merekam bukti pemerasannya. Untuk warga Jawa Barat, teman-teman bisa melaporkan pungutan liar polisi melalui website yang namanya Cyberly. Silakan tinggal bikin akun dan laporkan secara online. Klik link di deskripsi ya kalau teman-teman ingin mengakses website tersebut. Sekarang mari kita bahas dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar SKCK. Untuk warga negara Indonesia, berikut adalah persyaratan dokumennya. Pertama, kalian butuh fotokopi KTP dan juga membawa KTP aslinya, fotokopi paspor kalau ada, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir, kenal lahir atau ijazah, fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP, pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, pakaiannya harus sopan dan tampak muka. Bagi pemohon yang mengenakan kerudung, boleh tetap dipakai kerudungnya, tapi mukanya harus terlihat secara utuh. Jadi agak dikebelakangkan saja pinggiran kerudungnya supaya pipi dan kening lebih terlihat. Kalau telinga nggak apa-apa, tetap ditutup saja ya telinganya. Mohon maaf, tidak boleh mengenakan masker atau cadar karena foto ini akan digunakan untuk verifikasi identitas juga. Sedangkan untuk warga negara asing, silakan persiapkan surat permohonan dari sponsor, perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan, menggunakan atau yang bertanggung jawab pada warga negara asing tersebut, fotokopi KTP dan surat nikah apabila sponsor adalah pasangan dari warga negara Indonesia, fotokopi paspor,
fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP, fotokopi IMTA dari Kemenaker RI, fotokopi surat tanda melapor atau STM dari kepolisian, pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar dengan latar belakang warna kuning. Nah, ini sebagai catatan ya teman-teman, kalau warga negara Indonesia latar belakang fotonya merah, tapi kalau warga negara asing latar belakangnya kuning. Sama, pakaian juga harus sopan dan tapak muka, serta bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pas fotonya harus terlihat muka secara utuh. Ini sama ya seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Biar lebih jelas lagi, mari saya tunjukkan bagaimana cara mengisi formulir online-nya untuk SKCK. Kalau dokumen-dokumennya sudah siap, kalian silakan masuk ke website skck.polri.go.id. Silakan klik link ada di deskripsi ya teman-teman. Kemudian kalau kalian scroll bagian atas, ada yang namanya formulir pendaftaran. Pertama-tama silakan pilih tujuan pembuatan SKCK-nya untuk apa, karena ini akan menentukan teman-teman perlu datang ke kantor polisi yang mana. Misalnya, untuk melamar sebagai PNS, maka pengurusannya di Polres, sementara untuk melamar pekerjaan biasa, pengurusannya bisa di Polsek dan seterusnya. Daftar lengkapnya silakan teman-teman lihat di panel kanan ini ya. Selanjutnya, silakan isi alamat sesuai domisili KTP dan pilih apakah akan membayar secara tunai di loket atau bayar menggunakan BRI Virtual Account. Ini tidak ada pilihan bank lain atau pilihan kartu kredit ya teman-teman, jadi silakan dipersiapkan. Isi biodata kalian seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat saat ini, nomor KTP, dan juga paspor kalau ada. Silakan upload pas foto kalian di bagian ini juga. Ini saya pakai data dummy ya teman-teman, jadi fotonya random dan tidak sesuai dengan warna latar belakang yang diminta. Tapi sebagai catatan, fotonya harus yang terbaru juga ya teman-teman. Ya katakanlah baru dipotret dalam 1 bulan terakhir lah. Bagian berikutnya adalah data keluarga. Di sini kalian akan ditanya nama istri atau suami, usia, agama, pekerjaan, dan alamat mereka. Pertanyaan yang sama juga akan ditanyakan tentang ayah dan ibu kalian. Kalau punya saudara kandung atau saudara tiri, perlu diisikan juga, dan bisa tambah baris kalau punya lebih dari 1 saudara. Untuk anak tunggal, bagian ini bisa dikosongkan. Kemudian selanjutnya silakan masukkan riwayat pendidikan. Di sini kalian bisa memasukkan lebih dari 1 baris ya teman-teman, kalau kalian ingin menunjukkan riwayat pendidikan yang lebih lengkap. Mau dari SD juga bisa. Selanjutnya, ini menarik ya teman-teman. Tadinya saya pikir SKCK itu pihak kepolisian yang akan mengkonfirmasi apakah kita pernah tertangkap melakukan pelanggaran hukum atau tidak berdasarkan nomor KTP atau catatan kepolisian atau bagaimana. Tapi ternyata di form online ini kita disuruh mengisi sendiri apakah pernah tersangkut kasus pidana dan apakah pernah melakukan pelanggaran hukum dan norma-norma sosial. Saya kurang tahu juga sih apakah pihak kepolisian akan mengkonfirmasi datanya akurat atau tidak. Karena bisa aja kan orang yang mengisi form online ini terus tidak mengaku pernah kena kasus. Selanjutnya, masukkan ciri-ciri fisik kalian seperti warna rambut asli, bentuk wajah, warna kulit, tinggi badan, berat badan, dan ada tanda lahir istimewa atau tidak. Untuk bagian sidik jari bisa dikosongkan. Kemudian, silakan upload file KTP, paspor kalau ada, kartu keluarga, akte lahir atau ijazah. Dan untuk bagian sidik jari ini bisa dikosongkan lagi ya teman-teman, karena nanti juga akan di-scan ulang di kantor kepolisian. Oke, sudah hampir selesai ya teman-teman. Gak tahu kenapa nih, tapi di bagian akhir lucunya kita ditanya hobinya apa. Bingung juga saya. Selain itu ditanya apakah pernah keluar negeri dan kapan, lalu alamat emailnya apa. Sesudah itu, teman-teman juga harus mencentang tanda persetujuan yang menyatakan bahwa keterangan yang kalian buat itu adalah akurat, dan kalau sampai berbohong, kalian bisa terkena sanksi hukum. Lalu klik proses.
Udah deh, kalian tinggal print konfirmasinya dan pergi ke kantor kepolisian untuk scan sidik jari dan pembayaran serta menyelesaikan semua proses pendaftarannya. Kalau teman-teman sudah pernah mengurus SKCK tapi sudah lebih dari 6 bulan dan kadaluarsa, maka teman-teman bisa perpanjang aja, tidak harus membuat yang baru. Tapi sebagai catatan, kalau kalian ingin memperpanjang, ini harus dilakukan dalam maksimal 1 tahun setelah masa berlaku SKCK-nya habis. Kalau sudah expired lebih dari itu, misalnya sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, maka tentunya kalian perlu membuat yang baru lagi. Untuk mengurus perpanjangan SKCK butuh apa saja? Pertama-tama, kalian butuh SKCK lama yang asli atau legalisir. Kemudian fotokopi KTP atau SIM, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir atau surat kenal lahir, pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Kemudian silakan isi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor kepolisian. Kalau yang ini kayaknya setahu saya harus datang ke kantor polisi ya, tidak bisa online. Semoga video ini bisa membantu untuk mereka yang membutuhkan ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut mengenai pengurusan SKCK, silakan hubungi nomor telepon atau alamat email berikut. Silakan ya di screenshot aja videonya kalau kalian perlu. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!